silakan di unmute sendiri-sendiri ya. Silakan Pak Hari nih, dosen geodesi fotogrametri dari Gajah Mada. Ini ada Pak Hari, ada Pak Teguh dari ITS ya. Pak siapa lagi tadi yang masuk, Pak Irawan. Pak Irawan ITB, gurunya Pak Hari dulu. Mbak Elita dari Delft, silakan kalau mau komentar ya. Pak Irawan silakan. Monggo, terima kasih. Ari, tadi kan cerita dari coarse to fine gitu ya, dari kasar ke halus gitu ya. Halo? Iya Pak. Ya itu kan biasanya orang seperti gambar saya, profil picture saya ini tadinya dari dance, saya bikin jadi kasar gitu kan. Iya. Nah ini lebih bagus mana, dari dance to kasar atau dari kasar ke halus? Apa pemikirannya gitu? Sebetulnya di sini coarse to fine yang saya maksud di sini sebetulnya lebih ke dari sisi resolusinya, Pak. Jadi bukan si produknya itu yang, maaf Pak? Per square meternya gitu ya, berapa titik gitu? Ya, kurang lebih seperti itu. Kerapatannya. Jadi kan, gitu. Kita bisa bayangkan kan kalau dia skalanya level keraton gitu ya. Keraton kan nggak mungkin dia resolusinya serapat pendopo gitu kan. Kalau iya maka datanya bakal luar biasa besar. Gitu kan. Oke. Kalau seperti relief ukir-ukiran gitu kan? Nah, itu yang tadi saya masukkan ke level 4, Pak. Jadi ada level yang memang untuk detail-detail gitu ya, ukiran, patung, hal-hal yang sifatnya detail di mana kita membutuhkan resolusi yang paling rapat. Gitu. Oke. Terus tadi kan juga interiornya di mapping juga ya, indoor mappingnya ya? Iya Pak, betul. Kemudian digabungkan dengan eksteriornya juga ya? Betul. Sehingga kita bisa bikin virtual reality atau augmented reality untuk visualisasi eksterior dan interior juga ya? Tepat sekali Pak, dan itu sudah kita lakukan ya. Saya punya sistem virtual reality untuk si Tinggilnya Kasepuan misalkan. Oke. Di dalam forum ilmiah tahunan ISI tahun lalu itu ada paparan dari Gojek, Grab, ya. Yeah. Nah mereka itu akan masuk ke indoor mapping dari mall-mall di Jakarta. Wow. Ya, untuk keperluan si drivernya itu mengirim GoSend atau GoFood gitu ya. Iya Pak. Nah ini kira-kira apakah lebih baik pakai laser scanner atau foto aja? Kalau itu malah kalau menurut saya sih itu nggak perlu ya Pak, malah pakai fotogrametri atau laser scanner ya, itu malah mungkin sekedar denah bangunan cukup gitu kan, karena kan ini kita bicaranya kembali ke ketelitian yang kita mau ya Pak ya. Kan Oke, kalau jadi untuk minyak sana ya ketelitiannya ya. betul kan, kalau untuk si GoFood atau Go itu kan yang penting mereka tahu si toko itu ada di sebelahnya toko apa seperti itu kan kita dia tidak perlu sampai sentimetrik gitu kan. Tapi kan kalau kita mau bicara interiornya sebuah bangunan bersejarah, katakanlah ya gereja atau masjid gitu ya. Nah itu kan kadang-kadang si arkeolognya atau konservatornya mereka ingin tahu misalkan ukiran yang ada di sana itu yang 2x2 cm itu apa gitu. Nah itu kan dimana kita perlu pengukuran yang lebih detail gitu Pak. Ya memang kalau GoFood itu kan dia tidak dimensionalnya dia nggak perlu lah ya. Betul, tapi kalau heritage ini arsitektur itu perlu dimensional, berapa jarak dari pilar ke pilar, berapa betul. dimensi ukiran ini kan gitu ya. Tepat sekali Pak. Ya, oke. Ya. Oke, sementara itu Mas Fahmi, monggo turun. Terima kasih Pak Irawan ya, luar biasa nih, kalau fotogrameter ketemu fotogrameter biasanya nggak habis-habis nih. Silakan mungkin tanggapan selanjutnya ya, siapa nih? Pak Anto mungkin? Boleh Halo, saya, Pak. Oke, silakan Pak Riki. Ya. Wah, Pak Riki, apa kabar Pak? Baik Mas Hari. Selamat ya. Kemarin saya baru lihat fotonya di FB, selamat ya. Iya, makasih Pak, makasih.
telah menyelesaikan studinya. Kemudian mungkin saya lihat ini tadi ada potensi masalah algoritma untuk mendeteksi tiang ya. Iya, Pak. Ya. Iya. Apakah mungkin nggak kalau kita hanya punya data yang helikopter view ya hanya dari atas gitu ya seperti lidar atau apapun, mungkin saya kebayang bisa nggak punya potensi untuk mendeteksi bangunan misalkan footprint dari bangunan di satu kota atau satu landscape ya, satu itu. Dan keduanya mungkin kalau untuk yang satu bangunan itu kira-kira berapa lama tuh untuk mendeteksi tiang itu. Kalau misalkan dibandingkan kita punya sebandung misalkan, apakah bisa juga diperkirakan kira-kira berapa lama juga itu akan bisa dilakukan gitu. Itu aja mungkin. Iya, Pak. Saya melihatnya dua hal ya. Jadi pertama-tama memang kan ada, tadi kan saya bilang bahwa pendekatan saya itu dia yang tadi Pak Irawan bilang coarse to fine itu ya Pak. Jadi ada level si point cloud-nya itu level kota katakan gitu ya. Bukan kota, nggak sampai kota sih, level katakanlah kelurahan gitu. Kemudian ada level yang lebih detail lagi yang termasuk interior bangunannya. Nah, kalau yang untuk deteksi pilar itu kan tentu saja kita harus punya data interiornya ya Pak ya. Iya, betul. Jadi si interiornya harus kita scan apapun itu dengan fotogrametri atau laser terserah, tapi kita harus punya data di dalamnya. Nah, kalau tadi pertanyaan Bapak yang pertama yang tentang footprint, kalau dengan pendekatan saya sebenarnya nggak bisa, terbalik ya, karena justru saya butuh footprint-nya Pak, kalau dalam pendekatan saya. Karena saya mau mendapatkan si 3D-nya gitu, kebalik sebenarnya, karena dalam kebutuhan yang saya hadapi itu kan kasusnya adalah kita misalkan scan lidar di atas Keraton Jogja katakan. Nah itu oke, kita dapat point cloud-nya, tapi kita nggak tahu di mana si tinggilnya, di mana si bangunan ini, di mana bangunan ABC itu nggak tahu ada di mana, dan kalaupun tahu kita harus manual dipotong satu-satu gitu kan Pak. Nah disitulah saya pakai footprint untuk menentukan di mananya si bangunannya itu gitu kira-kira Pak. Jadi terbalik. Cuman kalau kita ngebahasnya sedikit keluar dari penelitian saya, itu sebenarnya topik yang udah cukup banyak. Itu sebenarnya Mbak Elita tuh pekerjaannya kan banyak ke arah sana ya. Jadi memang sebenarnya sih sudah cukup banyak penelitian ke arah sana juga sih Pak, untuk mengotomatisasikan si deteksi footprint ini. Kalau untuk pilar, kalau untuk ngomongin tadi pertanyaannya kan tentang waktu yang dibutuhkan. Sebetulnya waktu yang dibutuhkan cukup cepat, Pak. Ini karena pendekatannya itu memang ya algoritmanya ya tergantung komputernya ya sekali lagi. Cuman relatif cepat lah, Pak. Misalkan yang tadi yang si Kasepuhan itu, yang pendopo yang tadi saya tunjukin pilar-pilarnya itu kurang dari 30 detik itu saya udah bisa mendeteksi 20 atau 30 pilar itu, Pak. Siap. Makasih Mas Ari. Sama-sama, Pak. Oke. Pak Arintaka, silakan disampaikan sendiri pertanyaannya. Terus di chat tadi. Di unmute dulu. Halo Pak Arin. Oh, Pak Arinnya kok nggak monitor nih. Ini tadi Pak Arin nanya ini ya. Dalam CRP konvensional, faktor yang mempengaruhi akurasi hasil adalah 6 aspek sebagai berikut ya. B to H ratio ya. Jumlah foto ya lebih dari 4 sudah tidak signifikan ya. Jumlah titik kontrol, jumlah titik diukur di foto atau tie point, CSD pixel, international orientation ya, EOP dan EOP ya. Nah, bagaimana dengan case ini, Bun ya? Oke, saya agak kurang paham. Sama ini Pak, tolong diteruskan juga dengan saya ini, karena ini ada pengaruhnya juga terhadap rekonstruksi 3 dimensinya itu. Jadi ada paralaks X, paralaks E, ya. Kemudian bagaimana karena variasi skala kalau saya lihat tadi dalam pengambilan itu cukup besar mungkin antar satu
tempat dengan tempat yang lain untuk dilakukan matching atau penggabungan. Nah, itu aja mungkin terusannya. Makasih. Monggo, Mas Ari. Iya, makasih Pak. Sebetulnya kalau boleh jujur, saya kurang paham pertanyaannya ya. Yang Pak Arin ya. Iya, mungkin untuk Atau Pak Teguh dulu saya aja, lagi saya bantu baca Pak Teguh. pertanyaannya. Oh iya boleh. Kalau untuk ini Pak Teguh tentang paralaks ya. Sebetulnya tidak apa namanya, memang kita kalau ini kita bekerjanya memang selalu skalanya beda-beda Pak ya. Mungkin di situ yang sedikit berbeda dengan yang fotogrametri klasik, karena di sini justru kalau si structure promotion itulah dia yang bisa membantu kita untuk mengatasi si masalah ini gitu, masalah paralaks ini. Karena kan memang kita tidak, tujuan akhir kita kan bukan untuk menghasilkan model stereo, tapi memang kita hanya ingin mendapatkan koordinat 3 dimensinya. Jadi sebetulnya paralaks di sini tidak terlalu berpengaruh karena yang kita fokusnya adalah ke kolinaritasnya. Jadi dari kolinaritasnya itu kita mendapatkan XYZ-nya. Sebetulnya itu sih yang utama ya kalau di sini dalam kasus yang saya temui. Terima kasih. Pak Arin sudah monitor, Pak Arin? Oh, belum. Bentar. Karena bagaimanapun juga kolonialitas itu nanti digabung akan membentuk apa yang disebut dengan coplanarity, ya kesebidangan. Karena yang kita rekonstruksi menjadi bidang nantinya, ya. Nah itu di situ memang saya pernah mempelajari mengenai software yang sudah ada di kalangan luas itu, ya. Nah itu dan saya perbanyak titiknya, pasti ada beberapa titik itu yang secara matematis itu sebetulnya bagus, tapi ternyata di situ banyak yang lepas dari kontrol yang ada, walaupun kontrolnya itu besar. Nah, ternyata saya cek dan ada orang yang mempelajari ini dengan tekun sekali itu di uni saya waktu di Jerman itu, si Wigenhagen. Wigenhagen itu dia concern sekali dengan kasus yang namanya close range photogrammetry yang nantinya menjadi terrestrial atau istilahnya non topographical mapping. Itu dia bilang memang yang paling besar menjadi constant di sini itu adalah yang ada pada paralaksnya itu. Karena untuk membentuk 3 dimensi itu kita sebetulnya harus hilangkan dulu N-nya. Baru kemudian X nanti bilang menjadi kedalaman. Nah itu yang sampai sekarang kalau variasi skalanya itu cukup besar, kemungkinan di situ yang menjadi masalah. Sehingga Anda bilang tadi ada beberapa titik yang kemungkinan lebih besar salahnya daripada titik-titik yang lain. Kalau saya menghubungkannya dengan itu, karena saya berpijak pada kenyataan yang ada, apapun bentuk rekonstruksi model 3 dimensi, kalau di dalam fotogrametri ya teorinya hanya itu, ya kalau nggak collinearity dan coplanarity gitu aja. Ya. Oke, Iya Pak, mungkin itu aja. Makasih ya. Iya Pak, makasih Pak. Mungkin ini karena memang sejujurnya kalau saya boleh bilang,
dalam apa namanya fotogrametri rentang dekat ini ada juga yang disebut dengan sudut interseksi, Pak. Jadi sudut interseksi ini yang mungkin kalau kita translasikan gitu itu mempengaruhi si paralaks ini ya. Tapi memang kalau dalam pendekatannya si structure promotion ini kita memang jarang sekali bicara tentang paralaks, Pak. Jadi memang si sudut interseksi ini yang menjadi penting. Jadi misalkan kalau sudut si antara sebuah foto dengan foto lain itu dia terlalu lebar, nah maka itu akan menyebabkan error yang seperti tadi Bapak bilang itu, Pak. Dia walaupun kontrolnya kuat tapi dia kemana-mana. Nah itu salah satunya biasanya kita temukan kalau si sudut interseksi antara fotonya itu tidak optimal. Jadi mungkin sebetulnya ini mengacu kepada hal yang sama, hanya saja istilah matematikanya berbeda begitu, Pak. Oke, makasih. Ya, Pak. Oke. Halo. Terima kasih Pak Teguh. Halo, halo. Ya Pak Ari sudah monitor? Sudah, Pak. Ya, silakan disampaikan sendiri pertanyaan tadi Mas Ari agak kurang paham maksud pertanyaannya. Silakan. Baik. Malam Mas Arnadi. Selamat sudah dapat S3-nya. Baik. Jadi pertanyaan saya ini, kalau dalam close ring fotogrametri konvensional, mungkin mudahnya kita membayangkan contohnya menggunakan software fotomodeler ataupun Australis ya. Iya, itu kalau kita bikin model 3D-nya, itu kan faktor-faktor yang mempengaruhi ketelitiannya itu kan paling tidak ada 6. Misalnya ini saya sebut BH ratio, jumlah foto, jadi makin banyak fotonya harusnya modelnya makin teliti ya. Tapi kalau banyak sekali, itu orang Bulgaria nyebut kalau lebih dari 4, peningkatannya sih nggak signifikan gitu ya. Terus jumlah titik kontrol, kemudian saat mengenali foto-foto di objek-objek di pasangan foto, atau biasa kita sebut sebagai T-points, kemudian GSD, IOP, Interior Orientation Parameter, biasanya ini kan hasil dari kalibrasi, dan EOP, ini hasil dari triangulasi udara, atau biasa kita sebut sebagai bundle ya. Nah ini kan yang mempengaruhi tadi. Betul. Kalau itu kita menggunakan pendekatan fotogrametri konvensional. Nah kalau punyanya Mas Arnadi ini kan menggunakan SFM ya, dan beberapa pengembangannya tadi. Nah itu case-nya bagaimana? Apakah pakem ini berlaku ataukah ada yang menyalahi dari pakem-pakem yang tadi saya sebutkan? Itu sebenarnya inti pertanyaan saya. Dan kemudian sedikit mengomentari yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi. Jadi yang dimaksud Pak, mungkin saya sedikit berikan ini ya tangkapan saya gitu. Itu yang dimaksud dengan apa tadi ya? Paralaks itu biasanya kan ini nanti mengarahnya ke arah triangulasi. Jadi saat triangulasi itu teliti atau tidak. Kalau dia teliti biasanya kan modelnya perfect. Tapi kalau enggak biasanya masih ada paralaks. Biasanya yang diselesaikan kan paralaks Y dulu. Kemudian fungsi kedalamannya dari fungsi paralaks X tadi sebenarnya. Nah ini sebenarnya ada kaitannya dengan kalau pertanyaan saya ya ke jumlah titik kontrol, kemudian IOP, dan EOP. Tentu saja juga pasti BH ratio-nya juga. Tapi yang paling dominan biasanya itu. Nah, itu pertanyaan saya. Ya, makasih Pak. Sudah lebih jelas ya. Ya, saya setuju Pak. Itu memang sama saja sebetulnya Pak. Jadi structure promotion itu sebetulnya sebenarnya sih structure promotion itu ya fotogrametri tapi ekspresi matematikanya yang berbeda saja. Cuman faktor-faktor yang mempengaruhinya memang sama Pak. Jadi BH rasio itu tetap penting. Jumlah foto itu tetap penting juga. Saya setuju juga itu jumlah titik kontrol yang optimal, jumlah titik yang tie point yang diukurnya itu saya setuju. Cuman memang salah satunya yang mungkin berbeda dengan fotogrametri konvensional itu ya si jumlah tie point-nya ini Pak ya. Karena kan dengan structure promotion kan keuntungannya adalah dia bisa ribuan gitu Pak tie point-nya. Jadi kita
saya pernah baca papernya Clive Fraser misalnya, beliau berkata bahwa dengan menggunakan sekian banyak observasi, karena type point-nya ada ribuan, itu kita bisa mengeliminasi beberapa sumber error lain karena redundannya jadi banyak sekali gitu. Contohnya beliau bilang jumlah foto itu ya benar seperti yang Bapak bilang, lebih dari 4 sebenarnya sudah menjadi tidak signifikan. Kemudian jumlah titik kontrol itu juga kalau Clive Fraser sebenarnya dia bicara dalam konteks kalibrasi diri ya, self calibration. Beliau mengadvokasikan bahwa self calibration itu sekarang sudah pada titik di mana cukup kalau konfigurasinya tepat. Nah, konfigurasi ini yang juga tadi ngaruhnya ke BH ratio, ke tadi saya sempat ngomong sudut interseksi. Nah, itu yang saya lihat dan saya pelajari adalah sesuatu yang sangat penting. Contoh kasusnya yang sangat simpel itu adalah kalau kita pakai foto udara untuk strip gitu, hanya strip saja. Kalau kita menggunakan pendekatan CSFM ini kan bisa menghasilkan efek cembung gitu ya Pak ya. Nah itu salah satunya kan kalau secara klasik kita perbaikinya dengan kita tambah titik kontrol. Tapi sebenarnya kita bisa perbaiki juga dengan memperbaiki sudut interseksi ini. Caranya kita tambahkan foto yang konvergen, yang oblik gitu Pak. Jadi kira-kira ya itulah. Tapi basicnya memang masih sama sih Pak. Karena pada akhirnya ya memang formulasinya saja yang berbeda si structure promotion sama fotogrametri ini. Fotogrametri kan pakai kolinaritas, structure promotion itu dia pakai matriks fundamental gitu. Ya, oke, makasih. Saya kembalikan Pak Fahmi. Oke, makasih Pak Arin ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Agung Indrajit ini ya. Ya, ada dua nih. Jadi, apakah yang dikerjakan Mas Arin ini sudah sampai ke BIM ya, Building Information Management ya, dan jika ada pemetaan massal, misalkan tadi kan saya sampaikan di awal tadi, di Indonesia ada 8.000 situs ya, baru 100-an yang dipetakan, banyak situs-situs itu yang ingin kita daftarkan di UNESCO jadi World Cultural Heritage, tapi lagi-lagi dokumentasinya masih sangat minim ya. Nah ini kalau ada diinginkan dalam metode percepatan ya untuk akuisisi data ini kira-kira gimana nih? Apa percepatannya untuk akuisisinya saja atau juga malah hanya di prosesinya saja? Monggo silakan. Iya, makasih Mas Agung. Kalau BIM untuk kasus saya belum. Kenapa belum? Karena rumit ya. Karena kalau kita ngomong heritage itu sebutlah masjid di Bandung sama masjid di Cirebon aja udah berbeda gitu bentuknya. Nah itu untuk mengotomatisasi itu tuh masih sulit. Tapi kalau di bidang non heritage, di bidang bukan industri ya, konstruksi. Jadi untuk bangunan-bangunan modern lah saya sebut, itu sudah ada sekarang scan to BIM kan istilahnya, keywordnya kalau mau cari itu scan to BIM, itu sudah ada. Tapi memang untuk heritage ini masih open question, karena masih, yaitu kesulitannya heritage itu adalah itu, kita sulit untuk mengeneralisir algoritma kita untuk semua yang ada, nggak usah semua yang ada di dunia lah, untuk yang di Indonesia, di Jawa aja udah susah gitu untuk mengeneralisir si algoritmanya, kira-kira gitu. Kalau pemetaan massal, metode percepatan ya, sebetulnya ada beberapa cara untuk percepatan akuisisi data. Seperti misalnya kemarin yang sempat saya tes itu adalah menggunakan kamera panoramik, kamera 360 derajat untuk memetakan luar dan dalamnya. Waktu itu saya ke Candi Sari di Jogja. Itu luar dan dalam kami petakan menggunakan kamera panoramik. Dan ini akuisisi datanya jadi jauh lebih cepat daripada menggunakan fotogrametri klasik ya, yang menggunakan SLR atau kamera biasa, atau bahkan lebih cepat daripada laser. Karena kan kalau kamera 360 derajat itu kan ya kita taruh kameranya, cetrek, selesai. Langsung pindah tempat berdiri alat, cetrek, selesai. Nggak nyampe setengah hari itu akuisisi datanya sudah selesai gitu. Cuman kan kembali lagi pemetaan massal itu saya was-wasnya adalah
saya orangnya lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas ya. Saya mending satu-satu tapi kualitasnya baik daripada rame-rame tapi hasilnya nggak baik gitu kan. Nah itu dia. Tadi misalkan pakai kamera panoramik itu hasilnya tetap nggak bisa sebagus kalau kita pakai SLR gitu. Nggak, tetap kalau dibanding sama laser nggak ada bandingan lah, jauh-jauh. Laser masih jauh lebih bagus. Jadi mungkin kembali lagi ke kita mau pakai si dokumentasi ini untuk apa. Jadi misalkan kalau waktu itu kesimpulan penelitian singkat kami itu pakai kamera panoramik itu berguna kalau kita mau fokusnya ke visualisasi. Jadi misalkan kita mau bikin virtual reality, nah itu kalau pakai cara itu cepat dan cukup, nggak perlu sampai seteliti yang dokumentasi gambar arsitek misalkan. Tapi tetap kalau misalkan kita mau yang arsip yang jangka panjang, misalkan fasad, ortofoto fasad atau gambar arsitektur fasad, ya memang harus masih pakai ini ya, harus dengan pendekatan yang lebih ketat gitu. Dengan total station diukur, kemudian dipercepatnya sedikit dengan fotogrammetri dan lain sebagainya. Kalau untuk processing sekarang perkembangannya ya cepat dari sisi komputer juga sekarang cepat sekali gitu ya, tergantung dari processing powernya gitu. Oke. Itu kalau prosesingnya kalau kayak di Candi Sari itu berapa hari itu Mas Arnadi? Kalau satu hari itu ambil gitu ya? Jadi satu bangunan aja itu ya, satu candi aja itu ya gedungnya. Iya, Candi Sari itu kasusnya dia bangunan satu bangunan gitu Pak, dia dua lantai. Iya. Gitu. Nah itu terus prosesingnya berapa lama itu? Kalau akuisisinya ya itu ya, kalau kita menggunakan si kamera panoramik itu cepat sekali Pak, itu nggak nyampe 3 jam selesai itu, bahkan nggak nyampe 1 jam karena kan benar berdiri alat terus. Bukan prosesing kalau setelahnya. prosesingnya juga ya, kalau prosesing setelahnya cepat juga Pak. Nah tapi justru jadi problematik karena kenapa dia cepat, karena resolusi dia rendah, makanya prosesnya cepat. Resolusi jadi rendah hasilnya itu pun jadinya tidak dia waktu itu kita pakai memang sengaja ini sih, kalau nggak salah itu 12 megapiksel Pak. Tapi 12 megapikselnya kan fotonya ini ya, fotonya panoramik kan. Jadi nggak sebagus 12 megapikselnya smartphone gitu. Jatuhnya kalau ke objeknya berapa mili itu di reliefnya atau di mana? Saya lupa, tapi nggak mili Pak, senti itu waktu itu. Senti dia. Ya? Nyampe 5 senti gitu? Enggak, saya kira kurang dari 5 tapi di atas 1 Pak, seingat saya. Oke. Ya kalau reliefnya yang halus-halus ya hilang ya berarti ya. Nah betul, itu dia, kita yang kelihatan langsung itu reliefnya jadi kayak blur gitu ya, jadi kayak tembok aja. Ini ada Pak Anto nih, kayaknya pengen share atau pengen nanya nih. Monggo Pak Anto. Pengen nanya nih, Mas, makasih Mas. Salam kenal nih, Mas Ari. Selamat juga untuk dokternya. Jadi saya juga beberapa kali memang bilang saya coba-coba macam-macam. Kalau kena masalah kita nggak sepinter Bapak, jadi kita ganti software coba-coba. Termasuk yang untuk candi-candi juga kita udah ada sekitar 30-an candi lah kita potret. Software yang dibuat Mas Ari ini apakah komplementari dengan Agisoft atau berdiri sendiri, atau kita bisa gunakan terpisah atau bisa bareng-bareng gitu? Karena saya lihat di beberapa kali kita pakai Agisoft juga sering gagal, hasilnya kurang memuaskan, dan terus kita ganti software misalkan. Terus beberapa kali kita ganti software sampai ketemu yang kira-kira cocok dan cepat. Tadi yang menarik tadi, yang cepat tadi itu Mas. Jadi pertanyaan Mas Agung Indrajit soal melakukan itu secara cepat untuk processing, itu kan akan sangat menolong ya. Karena untuk di Jogja kita kerjasama dengan komunitas tukang foto. Jadi beberapa tukang foto kita ajarin motret yang kira-kira cocok untuk diproses close range ya, supaya jadi 3D dan segala macam. Komunitas mereka kan banyak sekali. Jadi kalau mereka bisa melakukan itu, terus kita bantu processingnya, akan sangat berguna Mas. Jadi kita serahkan kepada
pemerintah gitu apa mana di Jogja gitu kan senang sekali dia. Jadi kita istilahnya dikerjakan oleh crowd lah. Jadi kita hanya bantu processingnya, mereka yang motret. Ya. Makasih Mas, sementara itu dulu. Ya, makasih Pak. Tadi pertanyaan yang pertamanya tentang softwarenya saya itu. Ya, jadi sebenarnya itu sebetulnya dia bukan software sih ya. Dia itu sebetulnya dia itu toolbox Pak di MATLAB. Jadi memang harus punya MATLAB dulu. Kemudian si toolbox-nya ini gratis bisa di-download gitu ya. Apa namanya? Tapi dia sifatnya adalah dia berdiri sendiri. Jadi dia bisa inputnya itu tidak hanya foto apa namanya? Agisoft, foto modeler pun bisa. Bahkan sekarang kita kalau nggak salah versi terakhir atau saya nggak tahu dari publish atau belum, tapi kita udah ngembangin yang sekarang bisa terima dari apapun itu softwarenya gitu. Misalkan Pix4D atau Context Capture sekarang bisa diolah di itu. Tapi memang harus punya MATLAB dulu Pak. Memang karena kita ininya di MATLAB. Kemudian tadi kalau yang kedua tentang crowdsourcing ya, crowdsourcing foto. Itu sebetulnya ide yang sangat bagus. Hanya saja saya itu sering was-wasnya dengan crowdsourcing itu adalah kalau kita mau kembali lagi ke jaminan mutunya gitu dalam tanda kutip, nah itu agak sulit untuk mendapatkan jaminan mutu itu kan, karena saya lebih memilih untuk daripada crowdsourcing, saya lebih memilih pendekatan di mana kita melakukan pelatihan, Pak. Jadi pelatihan singkat saja, misalkan pelatihan 1 hari, orang-orang yang memang tertarik, yang ingin crowdsourcing itu kita latih dulu basicnya aja gitu, fotogrametri bahwa karena kan seringkali gagal ini terjadi karena ya dasar-dasar fotogrametrinya ini juga dilanggar gitu kan. Misalkan fotonya yang kurang baik, dasar-dasar fotografi pun kadang dilanggar gitu kan. Jadi kalau saya memang pendekatannya saya lebih senang yaitu tadi saya lebih pengen ada yang sedikit pelatihan, karena pelatihan sekarang kan udah nggak susah gitu ya. Lebih mending gitu daripada mengambil foto-foto yang sembarang. Karena foto sembarang ini pada akhirnya nanti akan menyusahkan kita juga, Pak. Ya Bapak pasti tahu lah kalau sudah melihatnya kan. Nggak, maksud saya crowdsourcing itu juga pelatihan. Jadi mereka dikumpulin, nggak semua orang mau karena itu kan. Jadi yang tertarik juga nggak banyak. Ada orang 100, paling 10 orang mau dilatih. Betul. Itu menurut saya itu pendekatan yang bagus sih, Pak. Iya. Makasih Mas. Nanti saya coba download software Mas Ari. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak Anto ya. Ini Mas Aldino pengen nanya nih, silakan Mas Aldino. Wah, Mas Aldino. Iya Pak. Ya, halo Mas. Halo, Mas. Selamat Mas. Kabarnya. Saya nanya ada 2 Mas. Yang pertama, yang toolbox di BED itu ada rencana nggak buat di-porting ke Python? Kalau MATLAB kan harus punya MATLAB-nya ya berbayar. Kalau Python kan gratis. Kira-kira ada rencana porting ke... Karena kalau saya lihat toolbox-nya itu kalau memang akan sangat berguna kalau untuk pekerjaan di IG, di PPRT khususnya untuk meriksa hasil pengolahan data. Misalkan pakai software komersial, terus kita bisa meriksa hasilnya apakah jangan-jangan ada yang dimanipulasi nih, betul. Ya ekstrimnya seperti itu. Tapi untuk kita bisa melakukan pengecekan menggunakan toolbox tersendiri. Cuman kalau di Python kan lebih enak karena gratis. Yang kedua tadi sama sih kayak pertanyaan Pak Anto tadi yang ide crowdsourcing itu. Cuman kalau saya lebih melihatnya misalkan kita sama-sama di komunitas ini membuat bisa nggak ya kira-kira misalkan untuk membuat 3D-nya itu kalau misalkan dari orang-orang sendiri kan mereka harus punya paling nggak punya software kayak semacam Agisoft itu kan berbayar. Kalau misalkan kita mengembangkan sendiri untuk mengolah foto-foto menggunakan SFM, kalau menurut saya kan
library untuk S7 juga udah banyak. Kemudian untuk dance matching juga banyak yang open source kan. Sepertinya mungkin bisa kalau misalkan memang kita bisa punya ke arah sana. Jadi ya dengan pelatihan, kemudian kalau hasil fotonya itu bagus, bisa disetor, kemudian mungkin kita punya repositori untuk cagar-cagar bangunan cagar budaya. Jadi seluruh bangunan bersejarah di Indonesia gitu bisa kita ada repositorinya yang dari hasil teman-teman yang crowdsourcing semacam itu. Agak putus-putus, Mas. Halo, wah putus-putus. Diulang. Halo ya. Oh ya. Yang pertama tadi yang pertama udah jelas ya Mas ya? Ya, yang pertama sudah jelas. Nah, yang kedua tuh ya sama sih idenya sama kayak Pak Anto tadi. Cuman saya lebih ke untuk softwarenya kira-kira bisa kita kembangkan sendiri nggak ya? Bukan kita nggak bergantung ke software komersial, tapi misalnya kita bikin program sendiri menggunakan library SFM atau dance matching yang udah banyak open source-nya gitu. Jadi mungkin dari sisi kualitas bisa kita jaga karena kita sendiri yang mengembangkan programnya. Tapi memang butuh keseriusan dari komunitas kita ini. Gitu. Mungkin bisa didukung dari kalau misalkan kementerian terkait dari kebudayaan gitu, misalkan itu didukung mungkin bisa terrealisasi. Kira-kira itu sih Mas. Ya. Iya Mas, makasih pertanyaannya. Yang pertama tentang ini ya, kalau tentang kontrol kualitas itu sebenarnya saya sama Budi itu pernah melakukan itu tuh Mas waktu itu, makanya silakan tanya Budi. Waktu itu kita nulis paper juga tentang persis sekali dengan yang Mas Aldino bilang itu, mau mengontrol kualitasnya data fotogrametri. Kalau untuk di-port ke Python sepertinya belum Mas, soalnya sudah terlanjur di MATLAB, itu udah setengah mati ngerjain di MATLAB, buat nge-portnya itu kayaknya mungkin harus PhD lagi Mas. Nah, jadi kalau buat portnya memang belum ada rencana ya, tapi memang biasanya sih kalau kayak begini nih, kalau memang ada niat, ada demand, biasanya kita bisa hire orang gitu ya untuk melakukan port. Tapi sejauh ini belum ada rencana untuk itu. Sayangnya belum ada rencana untuk itu. Kalau untuk yang kedua Mas, bukan pertanyaan, mungkin tadi itu ya sebuah ide. Sebetulnya itu saya setuju 100% Mas. Cuman saya juga punya pemikiran bahwa kalau di sini tuh saya diajarin ada peribahasanya orang sini tuh, kalau jangan tidak perlu menemukan kembali roda. Maksudnya kalau sudah ada tidak perlu kita ngulang dari nol, kira-kira seperti itu. Nah, kenapa saya ngomong gini? Karena software yang open source gitu sebetulnya sudah ada yang nggak kalah kuatnya nggak kalah bagusnya sama Agisoft gitu ya. Saya tuh sering pakai Micmac, itu mungkin Mas Aldino tahu lah, pernah dengar. Itu Micmac ini juga ceritanya dia berhasil sampai di sini tuh sebetulnya persis seperti yang tadi Mas Aldino bilang, bahwa inisiatif awalnya itu dari BIG-nya Prancis. Mereka pengen punya software untuk bisa mengolah data fotogrametri secara mandiri, tidak perlu harus beli software komersial. Dan itu Micmac itu sudah sangat sudah sangat kompleks sekarang. Kita bisa melakukan semua yang bisa kita lakukan di Metashape di Micmac. Satu-satunya kekurangan itu adalah Micmac ini tidak ada user interface. Nah, ini yang biasanya orang begitu ketemu command window langsung takut gitu kan. Sebenarnya kekurangannya itu. Tapi kalau kita mau belajar sedikit, itu sebetulnya banyak solusi seperti itu yang sudah ada gitu, dan bisa kita pakai karena gratis gitu. Oke. Cukup Mas Aldino? Cukup Pak. Oke, sip. Ini ada pertanyaan dari Bu Nindya nih. Mau disampaikan sendiri Bu Nindya? Halo? Masih ada nggak Bu Nindya nih? Oh, udah hilang. Udah nggak ada. Ini Bu Nindya nanya nih. Apakah metode ini bisa untuk rekonstruksi bangunan bersejarah yang sebagian sudah hilang? Gimana komentar Mas Ari? Jawaban singkatnya tidak bisa.
karena ini kalau pada akhirnya ini kalau kita cari apa namanya simplifikasinya, disimplifikasikan hingga sesimpel-simpelnya, ya ini kan pemetaan ya, pemetaan bangunan bersejarah. Namanya pemetaan itu ya harus ada barangnya dulu baru kita petakan gitu. Jadi memang jawaban singkatnya tidak bisa. Tapi bukan berarti orang tidak kreatif gitu ya. Nah, saya pernah bagian penelitian di mana kita menggunakan foto dalam fotogrametri, kita menggunakan foto-foto lama. Kemudian foto lama itu kita proses secara SFM, secara structure of motion. Dari situ kita berusaha merekonstruksi bangunannya itu dulu seperti apa. Tapi ya balik lagi foto lamanya juga harus punya dulu, nggak bisa kita berangkat dari nol gitu kan. Kalau kita berangkat dari nol maka bukan fotogrametri namanya, itu namanya gambar di SketchUp gitu kan. Mungkin kalau ada sifat-sifat seperti simetri atau gitu ya. Ini yang simetrinya bagian sebelah kiri misalnya itu masih utuh, yang kanan kok hilang gitu ya. Itu bisa direkonstruksi mungkin. Betul, Pak. Betul. Tapi sekali lagi itu pun kan kita kalau rekonstruksi itu kan kita suka was-was, Pak ya. Maksudnya takutnya kita asumsikan dia simetri terus ternyata dia tidak simetri. Nah, itu makanya repotnya itu di situ kalau rekonstruksi itu. Betul. Bagus. Ini ada beberapa tokoh-tokoh yang belum ngomong nih. Ada Pak Agus Hikmat nih. Gimana Pak Agus Hikmat? Ini beliau ini fotogrameter kawakan di BIG nih. Pak Agus, halo Pak Agus, monitor. Di unmute Pak Agus. Nah, iya. Apa? Gimana? Selamat Mas Ari. Terima kasih. Oh ya, saya juga tertarik juga nih. Ya sebenarnya tadi ingin tanya terkait dengan klasifikasi ini, kan ada juga klasifikasi point cloud. Nah, yang biasa tahu di topografi sih ada ground, ada apa? Ada ground, non-ground, dan sebagainya. Nah, ya, tentu saja untuk yang heritage itu pasti standarnya itu bagaimana tentang klasifikasinya itu. Tentu kan banyak sekali apanya, seperti jendela atau apa bangunannya dan sebagainya itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan klasifikasinya itu sebenarnya seperti apa gitu. Iya, itu aja. Ya, makasih Pak pertanyaannya. Itu kalau untuk di benda cagar budaya di heritage itu juga ada standarnya Pak. Itu namanya CIDOC, CIDOC. Itu ada standarnya yang apa namanya, seperti ISO lah ya kurang lebih. Jadi kelas-kelas yang perlu ada dalam bangunan-bangunan cagar budaya itu apa-apa saja. Nah itu sebenarnya ada itu Pak. Biasanya sih yang paling umum jelas tembok, lantai gitu ya. Kalau nggak ada tembok, nggak ada lantai ya nggak bangunannya nggak ada atap, pilar, jendela, pintu, dan lain sebagainya. Dan biasanya ada juga penelitian yang fokusnya itu lebih ke arah si standarisasinya ini. Jadi misalkan ada meneliti tentang hubungan ontologinya antara pintu dan tembok, bahwa pintu itu harus berada di antara dua tembok dan lain sebagainya. Itu juga ada juga seperti itu. Tapi memang saya nggak fokus ke sananya gitu. Mungkin sedikit lagi terkait dengan apa ya namanya. Tadi kan tidak pakai apa namanya machine learning jadi membentuk algoritma. Nah, ketika bangun heritage itu berbeda-beda kan bentuknya, tentunya setiap satu bangunan itu kita perlu algoritma tersendiri kan, misalnya untuk Borobudur, untuk suatu gereja saja kan berbeda-beda bentuknya. Apakah nantinya gitu atau apa? Jadi setiap spesifik bangunan itu kita punya algoritma sendiri masing-masing. Jadi tapi si algoritma ini tidak bisa dipakai untuk bangunan lain atau standar algoritmanya sama gitu semua. Itu mungkin kira-kira atau gimana? Mungkin. Iya Pak. Wah ini pertanyaan yang ditanyakan ke saya oleh juri kemarin persis sama. Oh iya. Memang pendekatan saya itu menggunakan istilahnya itu
prior knowledge ya, informasi yang kita input ke dalam si algoritmanya itu. Nah, informasi yang kita pakai itu biasanya informasi yang sifatnya universal atau general, Pak. Jadi kalau memang saya masih terbatas pilar misalkan ya pilar itu pasti vertikal misalkan, dia pasti vertikal, kemudian dia pasti profilnya itu ya antara bulat atau tidak bulat gitu misalkan. Jadi itu generalisirnya adalah di situ. Nah, makanya contoh kasusnya kayak saya menggunakan algoritma ini untuk di gereja itu yang di Prancis dengan di pendopo yang di Cirebon itu bisa. Tapi memang yang dia terbatasnya adalah terbatas kelasnya, Pak. Jadi dia terbatas untuk kelas pilar. Jadi kalau di si bangunannya itu nggak ada pilar, yang nggak bisa dipakai gitu kan. Nah, apa namanya yang kita mau di sini di masa depan pengennya memang ada fungsi sendiri-sendiri untuk kelas sendiri-sendiri. Jadi untuk pilar ada sendiri, untuk kisi-kisi bangunan ada sendiri, ada untuk jendela ada sendiri dan seterusnya. Pengennya seperti itu. Cuman tadi Bapak nyebut juga tentang machine learning ya. Machine learning ini sebetulnya juga tidak gimana ya, ada kekurangannya juga adalah biasanya kalau dalam kasus heritage itu yang rentan dengan machine learning itu adalah bias datanya, Pak. Jadi misalkan kita melatih si algoritmanya dengan menggunakan dataset candi-candi di Indonesia. Ya ketika kita aplikasikan ke sebuah gereja di Eropa atau ada kuil di Jepang gitu nggak bisa juga gitu karena mereka nggak kenal kan karena berbeda. Jadi memang problematiknya machine learning itu datanya kita belum punya yang universal, maksudnya kita belum punya data, kita banyak tapi data kita belum sebanyak itu gitu untuk bisa mengambil semua yang ada di dunia ini. Oh iya, terima kasih Mas Ari. Sama-sama, Pak. Oke, makasih Pak Agus Hikmat. Ya, ini ada Pak Sofan nih. Gimana Pak Sofan, mau komen nggak nih? Halo Pak Sofan, monitor. Ini dari salah satu, ini sekarang ketua APSPI nih, ketua Asosiasi Perusahaan Survei Pemetaan dan Informasi Geospasial. Gimana Pak Sofan, silakan. Iya, Pak Ari, selamat atas doktornya. Saya boleh nanya sedikit, pertanyaan umum saja sebetulnya. Itu kan tadi Mas Ari bilang bahwa memang sekarang teknologinya ke arah integrasi ya, saling melengkapi gitu ya. Kan kalau kita bicara misalnya katakanlah sekarang sudah beberapa heritage digunakan laser scanning, dapatlah ketelitiannya, kemudian kita ingin melakukan dense matching yang lebih rapat, detail dari foto begitu. Apakah kalau integrasi ini ketika satu sudah teliti, katakanlah lasernya cukup teliti, fotonya juga harus sama telitinya dengan sana, atau memang tidak perlu terlalu teliti, katakanlah kita bisa itu sebagai kontrol yang penuh gitu ya, si lasernya. Jadi sehingga kita bisa mengupdate untuk lebih merapatkan poin-poin yang sudah di laser tadi menjadi lebih baik, cukup dengan teknologi yang relatif lebih sederhana. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Pak. Ya ini pertanyaan yang bagus sekali karena saya pernah ngalamin langsung. Cuman kalau pengalaman saya justru kebalikannya Pak, fotogrametri itu lebih rapat daripada laser. Karena kan kalau fotogrametri itu keuntungannya adalah kita bisa ngatur si jarak dari objek ke kameranya ya. Jadi kita GSD-nya bisa kita mainin tuh. Jadi kasus yang saya alami waktu itu adalah saya pernah memetakan gua di bawah tanah, di mana di dalam gua itu ada ukiran-ukiran. Nah, ukiran-ukirannya kita petakan dengan menggunakan fotogrametri karena kalau pakai laser nggak kelihatan si ukirannya itu tidak muncul gitu. Tapi kalau buat pakai fotogrametri untuk memetakan gua kan capek Pak ya. Jadi waktu itu kita pakai laser untuk volumetrinya saja lah. Nah kemudian kita memang seperti yang tadi Pak Sofan bilang itu salah satu cara mengintegrasikannya adalah seperti itu. Jadi untuk bagian-bagian yang tidak ada detail menarik ya dalam tanda kutip menarik, itu kita pakai yang resolusinya lebih rendah. Kemudian ketika kita menemukan objek yang memang kita ingin tekankan, gitu, katakanlah sebuah patung, sebuah ukiran atau apapun itu, baru di situ kita pakai teknik yang lebih resolusinya lebih tinggi, gitu kira-kira. Kemudian apakah ketelitian tadi, Pak?
kan tadi misalnya ya bisa jadi sebetulnya kebalikannya, artinya fotonya sudah teliti metrik misalnya. Jadi kalau kita misalnya katakanlah dari udara ya Pak, misalnya lidar gitu ya, lidar dan foto gitu. Atau kita bicara lagi yang lebih misalnya viktometri atau banyaklah teknologi itu. Apakah misalnya kita mengintegrasikan 3 data tadi, apakah 3-tiganya mesti metrik tanda kutip Pak? Atau memang sebetulnya ketika sudah ada lidarnya yang cukup atau terrestrial laser scanning yang sudah cukup detail, kita mau merapatkan dense-nya nih atau data ukirannya tadi dengan sebagainya dengan foto, apakah fotonya juga harus metrik? Kira-kira begitu. Terima kasih. Metrik di sini apakah maksudnya di sini dia harus punya ketelitian yang sama lah kira-kira begitu, atau cukup dengan ketelitiannya yang di bawah si terrestrial laser scanner tadi, tapi kita bisa mengkoreksikan si foto ini ke mungkin, sana. Ya mungkin ada 2 hal ya di sini, ada ketelitian dan ada kerapatan ya. Jadi kalau dari sisi ketelitian memang harus sebanding ya Pak ya. Jadi semuanya harus punya ketelitian yang sebanding. Ketelitian di sini artinya ketelitian posisi Betul. si point cloud-nya. Tapi untuk kerapatan memang tidak harus sebanding. Tadi itu yang saya bilang itu tergantung dari kebutuhannya. Tidak masuk akal kalau misalkan bendanya tidak menarik seperti ada tiang listrik, nggak usah kita pakai kerapatan yang 1 mili gitu kan. Tapi tetap saja ketelitian posisinya harus sebanding. Kalau enggak nanti si tiang listriknya bisa tiba-tiba ada di atas atap atau di seberang jalan, di tengah jalan gitu kan. Jadi tetap harus presisinya harus tetap sama. Oke, terima kasih. Ya, sip, jawab. Ini ada yang teman saya nih Pak Kuswan. Pak Kuswan ini dari segi orang arsitek nih. Silakan Pak Kuswan kalau mau komentar. Halo Pak Kuswan. Monitor. Halo. Oke, monggo. Silakan. Ya, Prof. Fahmi. Jadi kalau saya sedikit berpendapat, memang itu sangat menarik tadi pembahasan dari Mas Arief untuk presentasinya itu. Untuk di dari sisi kearsitekannya sebenarnya itu ada intersection yang cukup menarik karena di kita heritage itu termasuk yang dibahas salah satu ahli heritage-nya Profesor Windu Nuryanti itu kan guru besar arsitek UGM. Dia memang ketua Heritage Indonesia untuk heritage-nya. Jadi kan itu kan tadi dikaitkan dengan beberapa analisa dan kajian dan itu cukup menarik karena apa yang kita bahas kalau kita membahas heritage internasional juga selalu membahas tentang filosofi, kaidah-kaidah norma, form, kemudian functionnya, terus jumlah penyangkut amount atau multiple amount-nya, kemudian dikaitkan dengan filosofi yang ada, terus kita coba melakukan compare juga. Jadi sebenarnya itu di Geospace sebenarnya cukup menarik, Prof. Fahmi. Jadi artinya saya mendapat sisi pandang yang lain dari non-arsitek untuk melihat sisi heritage-nya untuk melakukan suatu analisa dan sebagai kajian untuk disertasi ini. Itu sih yang bisa saya tangkap. Terima kasih. Matur nuwun Pak Kuswan ya. Jadi dulu pernah saya belajar sama Profesor Bart Heusel itu ya. Itu tentang heritage itu memang kayak di Indonesia ini banyak sekali objek yang tidak konvensional. Misalkan yang disebut heritage apa? Misalnya bisa stasiun kereta api misalkan ya, atau pabrik semen. Pabrik semen Andalas itu sudah jadi heritage, sudah ditinggalkan itu. Iya. Di Indarung itu ya. Betul, pasar juga, pasar tua juga bisa ya. Betul. Ya. Ini ada satu lagi yang belum komentar nih Pak Denny nih, ahli drone nih, penggiat drone paling top di ITB nih. Monggo Pak Denny, silakan. Kalau ini juri saya, Pak. Halo Pak Denny, ya silakan. Maaf, ini suara saya kedengeran deh. Soalnya barusan putus-putus. Ini saya pakai HP aja. Barusan juga agak terlambat karena saya baru baca beritanya dari Pak Irawan barusan. Saya hanya ini aja, ya, sekali lagi selamat ya, udah lulus. Terima kasih. Karena tadi Pak Fahmi bilang drone,
Jadi saya pengen tahu, Ri, kemarin saya baru ngusulin ke Pak Fahmi tuh di forumnya Pak Fahmi. Pemetaan skala besar di Indonesia kita pakai drone, Ri. Ari setuju nggak, Ri? Saya kayaknya kurang berpengalaman, Pak, untuk mengomentari itu. Dari sisi ininya, dari sisi Ari kan membangun sistem untuk kontrol kualitas ya, yang kemarin saya tanyakan waktu ini juga kan waktu sidang. Sistem kontrol kualitas yang dibuat untuk pemetaan kultural heritage itu kan mungkin sama saja dengan untuk kontrol kualitas fotogrametri secara untuk topografi mungkin ya. Iya, betul, Pak. Karena kan beberapa software yang ada di mana? Di Agisoft, kemudian di Structure Formation sekarang ini kan statistical report-nya kurang lengkap ya kalau untuk itu ya, misalkan untuk jumlah type point yang diterima, kemudian sigma naught-nya dan sebagainya. Nah, kalau tidak salah di software MATLAB yang digunakan oleh Ari itu sudah lengkap semua ya. Iya, betul, Pak. Nah, itu mungkin bisa digunakan juga untuk uji coba untuk pemetaan topografi dengan kontrol kualitasnya dari perangkat yang pernah Ari gunakan di tesis, di disertasinya. Saya juga tadi tertarik dengan Mas Aldino gitu ya, yang Mas Aldino ngajak kita bikin software bareng-bareng. Mungkin betul kata Ari juga Mas Aldino, jadi mungkin tidak perlu dari nol gitu ya. Mungkin kita bisa manfaatkan misalkan Micmac dengan Apero-nya yang dari Perancis. Kita bikin user interface-nya versi Indonesia, kemudian kita tambah-tambah dengan sesuai dengan kebutuhan kita, mungkin itu juga bisa lebih cepat daripada kita bangun dari awal gitu ya. Kemudian juga saya pernah lihat juga di, kalau tidak salah, BIG-nya Vietnam. Dia bikin plugin di Quantum.js. Oh, itu sangat bagus sekali menurut saya gitu ya. Jadi memanfaatkan software yang open source yang sudah ada, kemudian membuat plugin gitu ya, plugin yang memang khas dari si institusinya. Itu menurut saya lebih reliable dan lebih cepat. Mungkin itu dulu Pak Fahmi komentar dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih, luar biasa ini semua sudah hampir waktunya sudah hampir habis ya. Cuma saya kira apa yang disampaikan Mas Ari dan teman-teman semua di dalam tanya jawab ini sangat inspiratif ya, dan saya kira banyak insight yang didapatkan dari kerjaan non-topographical photogram atau close range photogrammetry dalam disertasi Mas Ari ini yang inspiratif, itu terutama dua kata kunci yang saya catat ini ya, complementary of technology and collaborating of people ya. Saya kira itu ya. Jadi teknologi macam-macam ya, termasuk kayak SVM. Bagi saya SVM termasuk saya belum pernah belajar SVM, jadi saya nggak ngerti banyak SVM itu dalamnya kayak apa ya. Kemudian jadi digabung, dan ide percepatan pemetaan di BIG ini juga sepertinya mau seperti itu ya. Kita nggak mungkin dengan satu teknologi lah, macam-macam aja, dan mungkin ada baiknya nanti teman-teman di sini saya minta untuk mempelajari gimana cara kerja tadi yang kontrol quality yang macam-macam itu. Mungkin nanti kalau pekerjaan ini tahun depan jadi ya, ini Pak Denny juga banyak terlibat tuh, jadi yang dari drone, dari LIDAR, dari IFSAR, dari fotogram itu digabung ya dengan aneka pokoknya yang penting komposisinya good enough for the purpose ya, and good enough for the budget gitu ya, intinya begitu. Karena kalau inginnya semuanya ideal jelas nggak mungkin ya. Kita ingin ya secukupnya untuk yang kita butuhkan lah ya. Nah, jadi kalau boleh nanti kami minta PowerPoint-nya ya, sama mungkin ada kalau kemarin Mas Winhard ya, Bang Winhard tuh disertasinya kalau di Jerman tuh dipasang di repositori. Nah, kalau boleh kami juga minta kalau sudah ada ya bisa diminta alamatnya di PDF-nya gitu. Oke, saya kira terima kasih, sekali lagi selamat buat Mas Ari atas capaiannya ya. Welcome to the world of doctors ya. You have a great chance and great responsibility also ya. Saya kira dunia membutuhkan Anda ya, tidak cuma Indonesia ya, dan mudah-mudahan apa yang Anda capai bisa berkah untuk dunia akhirat Anda semua ya, Anda dan kita semua. Baik, terima kasih atas waktunya. Oh ya, saya minta tolong untuk dinyalain semua videonya biar kita bisa foto bersama ya. Sebelum ditutup, monggo Mas Toswan, Mas Danang, Mas
Budi ya, Pak Iwan ya, Pak Amin, Mas Aldino, Pak Sofan ya. Nah, ini kelihatan semua ya. Beberapa sudah pamit tadi ya. Pak Sofan, monggo Pak Sofan ya. Mas Danang, Agung Indrajit ya. Ini sama Mbak Alita ya. Mas Aldino, monggo. Kak. Wah, bulan depan siapa Pak Fahmi? Nah, ini gampang lah ya. Banyak yang sudah selesai, nanti tinggal ditagih aja ya. Eeng sudah selesai tuh, nanti Eeng akan segera saya minta juga ya. Ada Mas Denny mungkin hari Kamis siang WIB ya, nanti saya share lah itu ya. Sebentar ya. Mas Denny, dia tentang kit ya, mungkin bagi teman-teman fotogrametri mungkin nggak begitu tertarik, meskipun berapa tahun yang lalu itu sempat ada lombanya ya, hadiahnya sangat besar ya. Ya, saya nggak tahu itu sejauh mana. Baik, terima kasih atas kehadirannya semua. Salam sukses untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Prof. Fahmi, Mas. Terima kasih semuanya. Makasih teman-teman semua. Terima kasih Mas Usman. Waalaikumsalam. Saya tutup ya. Makasih. Congrats Ari. Makasih Mbak. Ya, terima kasih. Selamat Ari.